I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know Gimana dong? Nah, Kenapa sih? Teriak-teriak? ini loh, musuhnya loh, susah banget buat mati. Aku pengen deh masuk dalam sini, tapi gimana ya caranya? Menarik ya kalau misalnya kita bisa masuk ke sana. Iya, menarik. Tapi caranya gimana? Caranya ada kok. Apa? Dari video sebelumnya, kalian penasaran gak sih gimana caranya masuk game dengan virtual reality? Pastinya penasaran dong. Nah, di sini saya Buana, Saya Tia dan saya Sarli. kita udah bikin video pembelajaran mengenai virtual reality. Jadi, jangan lupa disimak ya. Halo semuanya, selamat datang di dunia pembelajaran yang revolusioner. Di era digital yang terus berkembang, kami ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai teknologi virtual reality yang cukup ramai dibincangkan akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung menuju ke dalam inti pembelajaran ini. Istilah virtual reality mulai populer pada tahun 1980 oleh Jaron Lanier yang merupakan pemilik perusahaan VPL Research. Untuk mendukung pengembangan teknologi VR, Lanier juga mengembangkan peralatan virtual reality seperti sarung tangan dan kacamata khusus. Teknologi virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi di dunia maya atau virtual secara realistis. Teknologi ini merupakan salah satu contoh teknologi baru yang diciptakan oleh para ahli untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih mudah. Teknologi ini berbasis komputer yang memungkinkan pengguna masuk ke dunia maya dengan menggabungkan perangkat input dan output khusus untuk menciptakan pengalaman yang interaktif. Perangkat virtual reality mampu membawa suasana di dunia nyata ke dunia virtual, di mana kita bisa melakukan sesuatu yang unik bahkan mungkin tidak ada di dunia nyata. Untuk mendapatkan pengalaman serunya virtual reality, kita akan membutuhkan VR. Dua alat yang mendukung kerja virtual reality yaitu headset dan glove. Headset sendiri yaitu monitor di kepala yang digunakan seperti kacamata yang berfungsi agar pengguna dapat melihat dunia virtual reality. Sedangkan untuk controller ini juga bisa disebut glove yang dimana untuk menggerakkan tangan dan mengirim informasi gerakan kita di dunia nyata ke dalam dunia virtual reality. Selanjutnya, virtual reality ini terdapat 3 macam jenisnya, yaitu yang pertama non-immersive, yang kedua semi-immersive, dan yang ketiga adalah fully immersive. Yang pertama yaitu non-immersive. Virtual reality non-immersive adalah teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi dengan menggabungkan elemen digital dan dunia nyata. Jenis virtual reality yang satu ini mengacu kepada lingkungan 3D yang bisa diakses melalui headset VR, di mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan elemen virtual di dalamnya. User bisa mengendalikan lingkungan virtual hanya melalui perangkat glove seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi tidak bisa berinteraksi dengan user lain. Meskipun pengguna tetap terhubung dengan dunia nyata, mereka dapat mengalami pengalaman visual yang imersif melalui objek 3D dan tampilan stereo.
VR non-immersif cukup banyak digunakan dalam pendidikan, pelatihan, desain, maupun hiburan untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Contoh virtual reality pada jenis ini adalah video game. Oke, yang kedua ada virtual reality semi-immersif. Jenis VR ini memberikan pengalaman yang sebagian berbasis di lingkungan virtual. Artinya, pada jenis ini lebih difokuskan kepada aspek visual 3D dari virtual reality, namun tidak memasukkan elemen gerakan fisik. Jenis VR ini cocok untuk tujuan pendidikan dan pelatihan dengan komputasi grafis dan sistem proyektor besar seperti simulator penerbangan untuk pelatihan pilot. Jenis yang terakhir adalah fully immersive virtual reality. Fully immersive adalah jenis teknologi yang menciptakan pengalaman virtual yang sepenuhnya melibatkan pengguna dalam lingkungan yang dibuat secara digital. Jenis ini memungkinkan user untuk benar-benar terjun ke dalam dunia virtual 3D yang disimulasikan. User dapat melihat, mendengarkan suara, sentuhan, dan bahkan mencium bau dari dunia virtual reality tersebut dengan memakai berbagai alat pendukung. Meskipun teknologi dalam jenis fully immersive ini masih dalam masa perkembangan, akan tetapi di berbagai industri gaming dan kesehatan sudah menaruh minat pada teknologi ini. Selanjutnya adalah perangkat-perangkat yang ada di dalam virtual reality, yaitu yang pertama VR Box, yang kedua Oculus Rift, dan yang ketiga Cardboard. VR Box adalah perangkat VR standar berbentuk kotak yang menggunakan smartphone sebagai sumber gambar. Perangkat ini dominan digunakan untuk bermain game atau hanya sekedar menonton video. Kemudian terdapat Oculus Rift, adalah perangkat yang sepintas terlihat sama dengan VR Box, tetapi Oculus Rift ini memiliki teknologi yang lebih canggih. Perangkat ini memiliki dedicated monitor sehingga tidak lagi harus menggunakan smartphone sebagai sumber gambarnya. Selain itu, Oculus Rift juga memiliki sensor giroskop dan accelerometer yang membuat penggunanya merasakan suasana yang lebih real. Dan yang ketiga yaitu Cardboard. Perangkat VR Cardboard merupakan platform sederhana yang dikembangkan oleh Google yang terbuat dari karton. Untuk penggunaannya harus membuat platform Google Cardboard terlebih dahulu dengan menggunakan bahan karton yang kemudian dimasukkan ponsel ke dalamnya. Dengan begitu, pengguna dapat merasakan pengalaman virtual reality dengan harga yang terjangkau dan mudah digunakan. Berikut adalah salah satu contoh pemanfaatan virtual reality pada video game. There. Can't walk in the light, can't see in the light, right? We should stay tuned and left for the Glowing Hawks. Damn Shadow Carja. Several years in the military, still believes in justice. Will you sit your patronizing ass down and paddle? As soon as he pulled the hood off, He runs? I could feel the headset haptics kicking in. The only place you can go Really is cool. Don's Grass, and that's where we're taking it. Dawn's grasp? Is this a prisoner exchange? Keep your voice down. There are machines out here. Blameless Marad's giving you a chance. You wanna make it back to Don's Grasp alive? You can talk to him about a pardon. So, either take your chances with us, or Stormbird. Wow. Struck by lightning. The crazy thing is, how it looks in video is exactly how it looks in the headset. It is beyond beautiful. It is just so impressive. Probably one of the best looking VR games So Sun King I've of ever played. Pardon me, a notorious enemy soldier. What does he want in return? I asked you a question. Salt Valley's been filling with machines. The sun brought us Edom and the Shadow to find out why. You and Rod have lost your minds.
Hey, you can't blame a rock. Oh my word. Wow. It's heading towards Thorn's grasp. It's headed towards us. Things are about to get pretty serious around here. Their watchers are doing something most of them do. And you better hope we can deal with it. Did we lose them? Quiet. Please don't let them see us. The Please machines don't let are them see so us. much more intimidating Every dawn when you see them like let this. them see us. Wow. Save us. It's not like you've never seen a machine before, Kavad. Just keep us to the left, away from them. Selanjutnya yaitu 3 manfaat dari virtual reality. Di antaranya yaitu untuk peningkatan pengalaman pengguna. Pengalaman yang imersif dan menarik menciptakan rasa kehadiran, mengangkut pengguna ke lingkungan virtual dan membuat mereka seolah-olah berada di sana secara fisik. Pengalaman imersif ini juga meningkatkan keterlibatan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan berkesan dibandingkan media tradisional. Kemudian menciptakan peluang baru dalam pembelajaran dan pelatihan. VR dapat merevolusi pendidikan dan pelatihan dengan menyediakan simulasi yang imersif dan interaktif. Pengguna dapat menjelajahi skenario realistis, berlatih keterampilan, serta belajar dalam lingkungan yang aman. VR sangat berguna untuk pelatihan di bidang seperti kedokteran, penerbangan, teknik, dan militer, di mana pengalaman langsung sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga, VR juga berkontribusi dalam bidang terapi dan rehabilitasi. Dalam rehabilitasi fisik, VR dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pasien dalam latihan fisioterapi. Dengan menyajikan tugas-tugas yang menarik dan menyenangkan dalam lingkungan virtual, pasien menjadi lebih termotivasi untuk melakukan latihan dan melibatkan anggota tubuh yang terpengaruh. Selain itu, VR juga dapat memberikan umpan balik real time dan mengukur kemajuan pasien dalam rehabilitasi mereka. Baik, itulah pembelajaran kita tentang virtual reality. Kami berharap Anda menikmati informasi dan wawasan yang kami bagikan mengenai teknologi yang menarik ini. Seperti yang telah kita pelajari, virtual reality memberikan pengalaman yang mendalam dan imersif yang membawa kita ke dunia digital yang serba mungkin. Dengan VR, kita dapat menjelajahi tempat-tempat baru, menghadiri acara dan pertunjukan virtual, atau bahkan melatih keterampilan dalam simulasi yang realistis. Tapi, virtual reality tidak hanya tentang hiburan semata. Teknologi ini juga memiliki potensi besar dalam pendidikan, pelatihan, riset, dan bidang lainnya. Dengan VR, kita dapat mempelajari konsep-konsep kompleks secara interaktif, melatih keterampilan dengan aman, dan memperluas batas-batas kreativitas kita. Tentunya, dunia virtual reality terus berkembang. Inovasi baru terus muncul, membuka peluang yang lebih menarik dan pengalaman yang lebih mendalam. Jadi, mari kita terus eksplorasi dan berpartisipasi dalam revolusi virtual reality ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran tentang virtual reality. Kami berharap pengetahuan yang didapatkan dapat bermanfaat bagi Anda dan membantu memahami dunia yang semakin maju ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, teruslah menjelajahi dunia virtual reality.